Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11. Kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi baru yang berjudul teori kinetik gas. Untuk itu perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa catat semua penjelasan yang dijelaskan dalam video ini. Teori kinetik gas menjelaskan tiga sifat makroskopik gas. Dalam hal sifat mikroskopis atom dan molekul yang membentuk gas. Biasanya sifat fisik zat padat dan zat cair dapat digambarkan dengan ukuran, bentuk, massa, volume, dan lain-lain. Namun, ketika kita berbicara tentang gas, mereka tidak memiliki bentuk, ukuran yang pasti, sedangkan massa dan volume tidak dapat diukur secara langsung. Teori kinetik gas sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kasus ini. Dengan bantuan teori kinetik gas, sifat fisik gas apapun dapat didefinisikan secara umum dalam tiga sifat, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Teori kinetik gas adalah model teoritis yang menggambarkan komposisi molekul gas dalam jumlah besar, partikel submikroskopik yang meliputi atom dan molekul. Lebih lanjut, teori tersebut menjelaskan bahwa tekanan gas muncul karena partikel saling bertabrakan dan dengan dinding wadah. Teori kinetik gas juga mendefinisikan sifat-sifat seperti suhu, volume, tekanan, serta sifat transportasi seperti viskositas dan konduktivitas termal, serta difusivitas massa. Ini pada dasarnya menjelaskan semua sifat yang terkait dengan fenomena mikroskopis. Arti penting dari teori ini adalah membantu dalam mengembangkan korelasi antara sifat-sifat makroskopis dan fenomena mikroskopis. Secara sederhana, teori kinetik gas juga membantu kita mempelajari aksi molekul. Umumnya, molekul gas selalu bergerak dan cenderung saling bertabrakan dengan dinding wadah. Selain itu, model teori kinetik gas juga membantu dalam memahami fenomena terkait seperti halnya gerak Brown. Kita lanjutkan, ada beberapa acuan yang perlu kita pahami tentang gas yang akan kita pelajari, yaitu gas ideal. Namun dalam kehidupan nyatanya tidak ada namanya gas yang ideal ya. Gas ideal merupakan gas-gas yang memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Diulangi sekali lagi bahwa gas ideal ini dalam kehidupan nyata sebenarnya tidak ada. Kenapa dinamakan gas ideal? Agar lebih mudah mempelajarinya dan menghitung berbagai macam hal yang berhubungan dengan besaran fisika yang ada pada gas. Asumsi pertama, suatu gas terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul ya. Dan setiap molekul adalah sama, sehingga tidak dapat dibedakan dengan molekul lainnya. Partikel-partikel gas berbentuk bola padat yang bergerak secara acak, segala arah, berbagai kecepatan dan memenuhi hukum gerak Newton. Jumlah molekul gas sangat banyak, tetapi tidak terjadi gaya interaksi antar molekul. Ukuran molekul gas sangat kecil, sehingga dapat diabaikan terhadap ukuran wadah. Molekul gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Setiap tumbukan yang terjadi, yaitu antar molekul dengan molekul atau molekul dengan dinding wadah, yaitu adalah tumbukan elastis sempurna. Sekarang ada beberapa hukum tentang gas ideal dan persamaannya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu hukum Avogadro. Hukum Avogadro menjelaskan bahwa hubungan antara volume dan kuantitas, yaitu kuantitas atau jumlah partikel dan molekul dalam suatu wadah, di mana nilai V1 per N1 sama dengan V2 per N2. V1 adalah volume pada wadah 1, kemudian N1 ini adalah jumlah molekul pada wadah 1, V2 adalah besar volume pada wadah 2, dan N2 adalah jumlah molekul pada wadah yang kedua. Di mana pada kasus ini P dan T itu nilainya tetap ya. P ini adalah tekanan, T ini adalah suhu. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan penerapan hukum Avogadro ini, yaitu Anda mungkin pernah mengalami sendiri contoh hukum Avogadro. Saat Anda meledakkan balon, artinya Anda menambahkan molekul ke dalamnya. Ini bukan meledakkan ya, meniup balon. Ini kurang pas bahasanya. Meniup.
Ananda menambahkan molekul gas ke dalamnya ya. Ketika Ananda meniup balon, hasilnya adalah volume balon meningkat. Dan untuk melakukan ini, Ananda mengurangi jumlah molekul yang ada di paru-paru Ananda. Hal yang sama juga terjadi ketika kita memompa ban sepeda. Hukum yang kedua yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle ini menjelaskan hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan ya. Di sini T-nya tetap atau konstan ya. Suhunya konstan, hubungan antara tekanan dan volume di mana PV itu konstan atau PV itu tetap ya. Di mana hubungannya adalah P1 dikali V1, P2 dikali V2. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Boyle bisa kita temukan yaitu seperti hanya pada gambar ini, yaitu pada jarum suntik. Cara kerja jarum suntik juga dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum Boyle. Ketika pendorong jarum suntik ditarik keluar, volume di dalam tabung meningkat, menghasilkan penurunan tekanan di dalam tabung. Fluida seperti air mengalir dalam area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah. Ini berarti bahwa begitu tekanan di dalam jarum suntik lebih rendah, ya, di dalam jarum suntik ini lebih rendah daripada tekanan di luar jarum suntik, cairan yang ada di dekat jarum, air, obat-obatan, dan lain-lain yang penting berbentuk cairan akan mengalir ke dalam jarum suntik. Hukum selanjutnya yaitu hukum Charles. Hukum Charles ini membahas hubungan antara volume dan suhu pada ruangan tertutup, ya. Di mana pada hukum Charles itu nilai P tetap. Apa itu P? Tekanan. Di mana persamaannya di sini adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada kasus seperti ini, balon udara. Untuk membuat balon udara panas naik, panas ditambahkan ke udara di dalam balon, seperti hanya panas ini. Kemudian menambahkan panas menyebabkan molekul bergerak lebih jauh dari satu sama lain. Pembakar memanaskan udara di dalam balon dengan udara panas. Dalam bahasa sehari-hari, kita akan mengatakan bahwa udara di dalam mengembang. Ketika ini terjadi, kepadatan total atau massa persatuan volume balon dan udara di dalamnya berkurang. Ketika massa jenis balon berkurang, menjadi lebih kecil daripada massa jenis udara luar, akhirnya balon naik. Sebaliknya, volume gas akan menyusut jika suhunya menurun. Hukum yang terakhir yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menjelaskan hubungan antara suhu dan tekanan pada volume konstan atau volume tetap. Mana di sini nilai volume tetap. Dan hubungannya di sini adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 ini tekanan pada wadah 1, P2 ini tekanan pada wadah 2, T1 ini adalah suhu pada wadah 1, T2 ini adalah suhu akhir pada wadah 2. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat penerapannya pada panci presto ini. Di dalam panci presto, makanan yang ingin Anda masak berada di dalam air. Saat suhu air cair meningkat, uap air atau air di dalam keadaan gasnya diproduksi. Uap ini tidak dapat keluar dari panci presto, artinya volumenya tidak berubah. Tekanan uap air terus meningkat sampai suhu air dan uap air melebihi titik didih normal. Berapa? 100 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih tinggi, makanan bisa dimasak lebih cepat. Daging yang keras juga menjadi lebih empuk setelah dimasak ke dalam panci presto. Jadi semua yang kita pelajari dalam fisika itu selalu kita temui di dalam penerapan ketika kita melakukan aktivitas di luar belajar. Jadi hukum gas ideal, volume, tekanan, temperatur, dan kuantitas atau jumlah partikel ya, semuanya dapat saling mempengaruhi. Karena gas yang berbeda bertindak serupa, dimungkinkan untuk menulis persamaan tunggal yang menghubungkan semua sifat ini. Hukum gas ideal menggabungkan beberapa hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro, menjadi satu rumus yang rapi. Persamaannya yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T atau PVNRT.
di mana P adalah tekanan gas dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, N adalah jumlah partikel, K adalah tetapan Boltzmann nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, V adalah volume gas dalam satuan meter kubik, N besar adalah jumlah partikel, T suhu mutlak dalam satuan Kelvin, R adalah tetapan gas ideal. Nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin ya, atau 0,082 atm liter per mol Kelvin. Ini digunakan ketika tekanannya dalam satuan atm dan volumenya dalam satuan liter. Bisa kita lihat hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Kemudian ada beberapa besaran lagi yang bisa kita cari dari persamaan di atas. Tadi dikatakan persamaan umum gas ideal yaitu PV NRT. Ya, ini bisa juga dipakai PV N besar KT ya. Bisa ini, bisa juga ini PVNRT atau PVNKT, di mana nilai K sama dengan R per NA ya. Kemudian N atau jumlah mol itu nilainya adalah N per NA. Ini hubungan. Kemudian massa jenis gas juga dapat ditentukan menggunakan persamaan ini, PVNRT. Yang massa jenis gas. PVNRT. Di dalam kimia nilai N ini nilainya adalah gram per mr. Kalau di fisika itu nilainya M per M besar ya. M besar ini adalah massa relatif gas atau massa molekul relatif dikali R dikali T. Kemudian M kita pindahkan ke sini, M kita pindahkan, V ini kita pindahkan ke bawah, M per V, R kali T. Kita tahu bahwa nilai massa jenis yaitu sebesar massa per volume. Maka nilai ini bisa kita ganti V dikali M sama dengan rho dikali R dikali T. Maka kalau kita tinggalkan rho-nya saja yaitu sebesar P dikali M R dikali T, di mana P adalah tekanan, M besar yaitu massa relatif gas, satuannya kilogram per kilomol. Kemudian R adalah tetapan umum gas, sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Tetapan umum gas, T adalah suhu ya. Sekarang kita lihat beberapa soal yang berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pernyataan-pernyataan di bawah ini berkaitan dengan gas. Ini sifat-sifat gas ideal. Yang pertama, gas terdiri dari partikel yang disebut molekul. Yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan laju konstan dan gerakannya acak. Tumbukan yang terjadi antara partikel maupun dengan dinding wadah yaitu lenting sempurna. Dalam setiap gerak partikel gas tidak berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kelima, terdapat gaya tarik-menarik antar partikel maupun partikel dengan dinding wadah. Maka pernyataan yang sesuai dengan sifat gas ideal yaitu A ya. 1, 2, 3. Ini kalau dihilangkan, maka dia merujuk kepada pernyataan yang benar untuk gas.
Kemudian terdapat gaya tarik menarik. Di sini tidak ada terdapat gaya tarik menarik antar partikel ya. Yang kedua, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V1 pada suhu T1 dan tekanan P1. Jika suhu gas menjadi 3T1 dan tekanan menjadi 5/3 P1, maka perbandingan volume akhir gas dengan volume gas mula-mula adalah dari hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac tadi bisa didapatkan persamaan P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ya, ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Dari soal diketahui jika suhu gas menjadi, kalau diberikan kata menjadi, berarti itu adalah bagian yang kedua atau bagian akhir. Maka nilai T2 nilainya adalah 3T1. Dan tekanan menjadi, berarti tekanan ini P2 menjadi 5/3 P1. Maka perbandingan volume akhir ya, volume akhir berarti itu V2 dengan volume gas mula-mula adalah berarti V2 dibanding V1. Nilainya berapa? Kita gunakan persamaan ini. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ini nilainya tetap. Kenapa tetap? Di sini sudah dijelaskan pada awalnya V1, suhunya T1 dan tekanan P1. Pada saat yang kedua baru berubah. P2-nya 5/3 P1. 5/3 P1. V2-nya ini yang dicari. Kemudian nilai T2 menjadi 3T1. Dari ini bisa kita hapus dengan ini. T1 bisa kita hapus dengan ini. Maka tinggal ini kita kalikan ke samping. 3V1 sama dengan 5/3 V2. 3 kita kalikan ke samping jadi 9V1 per 5V2. Soal membutuhkan perbandingan volume gas akhir dengan volume gas mula-mula V2 per V1. Maka untuk menjadikan bentuk V2 per V1, V1 kita pindah ke bawah, 5 kita pindahkan ke sini di V2 per V1, atau supaya bagus kelihatannya maka nilai V2 per V1 yaitu 9/5. Jika volume gas ideal dalam ruang tertutup dirubah menjadi setengah kali semula dalam proses isotermis. Proses isotermis ini proses dengan suhu pada keadaan tetap atau T-nya konstan. Tekanan menjadi, ya, tekanan menjadi artinya nilai P2 berapa P1. Kemudian volume gas ideal dirubah menjadi setengah kali semula. Setengah kali semula. Ini semula ya. Maka karena T-nya tetap, P1 per V1 per T1, P2 dikali V2 per T2, ini tidak perlu kita ikutkan karena suhunya tetap. Maka tinggal P1 dikali V1, P2 dikali V2. Ini tetap. P2 nilainya yang ditanya, P2 nilainya setengah V1. Ini boleh kita coret. Maka P1 sama dengan setengah P2. Karena yang ditanya dalam P2, maka 2 ini kita kalikan ke samping. 2P1 sama dengan P2. Artinya apa? Nilai P2 sama dengan 2P1. Atau tekanannya menjadi 2 kali semula. P1 ini semula ya. 2 kali semula. Perhatikan pernyataan berikut ini. Faktor yang dapat meningkatkan tekanan gas dalam suatu ruangan tertutup ditunjukkan oleh nomor 1. Jumlah partikel gas, N. Jumlah mol, N kecil. Suhu ditingkatkan, berarti T. Volume ditambah. Maka ini merujuk kepada persamaan umum gas ideal.
PV sama dengan nRT. Faktor yang dapat meningkatkan tekanan. Sekarang kita buat persamaannya menjadi P sama dengan nRT per V. P ini sebanding dengan N, sebanding dengan R, sebanding dengan T. Karena L ini tetap, nilainya tidak akan berubah. Maka P sebanding dengan N, P sebanding dengan T, P dan V ini berbanding terbalik. Pada kasus sebanding ini, apabila nilai N ditambah, ya, nilai P juga akan bertambah. N nilainya ditambah, maka nilai P juga akan bertambah. Apabila N dikurangi, nilai P juga akan berkurang. Sama halnya dengan ini. Jika suhunya dinaikkan, maka tekanan juga akan naik. Jika suhu diturunkan, maka tekanan juga akan berkurang. Berbeda hanya dengan kasus seperti ini. Jika volumenya kita naikkan, tekanannya akan makin kecil. Tapi bila volume dikurangi, maka tekanan yang terjadi bertambah besar. Yang diminta faktor yang dapat meningkatkan tekanan gas. Agar tekanan gas meningkat, maka N kita perbesar. Agar tekanan menjadi besar, maka suhu kita perbesar. Agar tekanan besar atau meningkat, berarti volume kita perkecil. Dari 1, 2, 3, 4, mana yang mungkin? Oh, yang belum PVN, N yang ini ya. Ini hubungannya ke PV/NKT. PV juga sebanding dengan N besar atau jumlah partikel. Jika N bertambah besar, maka nilai P juga bertambah besar. Satu lagi ya. Jadi untuk meningkatkan P, nilai N harus diperbesar. Jumlah partikel gas ditambah. Jadi ini benar. Ya. Jumlah mol dikurangi. Kalau jumlah mol dikurangi, berarti tekanannya berkurang. Sedangkan dia minta untuk meningkatkan tekanan gas. Berarti ini salah. Suhu ditingkatkan. Apabila suhu meningkat, P-nya juga meningkat. Atau P-nya juga bertambah besar. Sesuai ya. Kemudian volume ditambah. Ketika volume ditambah, tekanannya berkurang, bertambah kecil, bukan meningkat. Berarti ini juga salah. Yang benar adalah 1 dan 3. Soal selanjutnya. 1 mol gas menempati volume 200 liter. Suhu gas pada saat itu 127 derajat Celcius. Tentukanlah tekanan gas tersebut. 1 mol gas. Berarti N kecil 1 mol. Menempati volume. Volume 200 liter. Liter ini sama dengan 200 desimeter kubik. Atau 200 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya. Kemudian suhu pada saat itu nilai T sebesar 127 derajat Celcius. Karena satuan suhu harus dalam Kelvin, maka 127 ini kita tambah 273, yaitu 400 Kelvin. Ya. Ini kita gunakan dan V-nya ini. Tentukanlah tekanan gas tersebut. P nilainya berapa? P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P sama dengan N dikali R dikali T per V. Maka nilai P sama dengan N1. R-nya sudah diberitahu sebelumnya, nilainya 8,314 ya. Nilai T 400, V yang digunakan 200 kali 10 pangkat min 3. Ini dengan ini 2, maka tinggal 2 dikali 1, 2, 8,314. Kemudian ini pindah ke atas jadi 10 pangkat 3.
Maka ketika ini dikalikan, hasilnya adalah 16.628. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau 16.628 Pascal. Sama ya. Soal selanjutnya, berapakah volume 8 gram gas helium pada suhu 15 derajat Celcius dan tekanan 480 mm Hg dengan MR atau massa relatif gas sebesar 4 kg per kilomol. Yang diketahui di sini adalah M 8 gram atau 8 kali 10 pangkat min 3 kg. Kemudian nilai suhu 15 derajat Celcius. Karena suhunya dalam Kelvin, ini kita tambahkan 273. Jadi apa ini? 288. Kemudian tekanan, ini tekanan ya, 480 mm Hg. Satuan yang digunakan yaitu adalah TM. Maka untuk merubah mm Hg ke ATM itu cukup dibagi 760. Nah, maka satuannya juga berubah. Maka nilainya di sini adalah setengah ATM. Yang P ini juga bisa diubah ke dalam satuan Pascal, cukup dikali 10 pangkat 5. Ini juga bisa. Kenapa ini diberikan? Agar lebih mudah ya memahami. Kemudian ini sudah, ini lagi MR. MR atau M ya. Tadi di dalam persamaan diberikan M besar. Nah, sekarang kita hapus agar tidak membingungkan. Sebesar 4 kg per kilomol. Sekarang persamaan yang dibutuhkan adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P nilainya sudah ada. Yang ditanya adalah V. N di sini belum, maka kita cari dulu. R itu nilai tetapan, T suhunya sudah ada 288. Kita harus hitung nilai N dulu. N yaitu perbandingan antara massa per M besar. M di sini kita gunakan yang paling mudah dalam satuan ini ya, karena supaya sama-sama satuannya kilogram. Berarti 4 per maaf ya, ini dalam penggunaan satuan, karena ini kilomol, berarti ini harus kita rubah dulu. Maka yang lebih tepat kita gunakan M-nya adalah 8 gram. Dalam satuan 8 gram ya, kita buatkan agar tidak ragu. Kemudian M besar ini kita rubah jadi 4000 gram per mol. Maka nilainya ini gram habis, nanti 8 per 4000 sebesar 2 per 1000 mol atau 2 dikali 10 pangkat min 3 mol. Nah, sekarang karena N nya sudah didapat, kita hitung lagi persamaannya. P dikali V sama dengan NRT. Karena yang dibutuhkan nilai V, maka V sama dengan N dikali R dikali T per P ya. Akan lebih mudah. N nilainya 2 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian R itu 0,082. Kenapa digunakan 0,082? Karena satuan dari tekanan yaitu ATM. Karena satuan L di sini 0,082 liter per ATM ya. T288 per setengah. Maka ini kalau kita lanjutkan, ini pindah ke atas jadi 4. 2 bagi setengah 4.
kali 10 pangkat min 3 dikali 0,082 dikali 288. Ini kalau kita hitung, coba Ananda bantu juga menghitungnya. Empat dikali 4 dikali 0,082 dikali 288 sama dengan 94,464 dibagi 1000. Ini 94 liter ya. Karena ini 10 pangkat min 3, maka ini kita bagi 1000 jadinya 94,464 liter atau V-nya 94,5 liter. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kita kali ini cukup pembahasan kita. Mudah-mudahan Ananda paham, mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Kalau masih belum paham, bisa diulangi lagi untuk melihat video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa mencatat semua yang Bapak jelaskan di dalam video ini dan pindahkan ke dalam buku catatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Pak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.